semakin banyak ikut Tuhan itu sebenarnya semakin bagus. Hidup saya dulu, wah ibaratnya burung kalau terbang tuh nggak tahu tujuannya itu kemana. Nggak ada tujuannya. Jiwa saya itu kosong. Yang ada dalam diri saya cuma ketakutan, kekhawatiran, minder, nggak percaya diri. Saya adalah orang yang pendiam. Tapi gimana Tuhan bisa pulihkan saya? Multimedia bisa tolong dibantu untuk video saya. Kita lihat dulu ya Jonathan Tan itu siapa ya. Kita nonton video. Yesus, kau datang memanggil namaku. Kau sahabat yang setia, penolongku. Yesus, ku datang memanggil namamu. Kau mengangkatku dan menuntunku di setiap waktu. Bersamamu ku takkan goyang, bersamamu ku hadapi segala persoalan. Di saat badai menghadang langkahku, kau datang menolongku. Bersamamu ku takkan goyang, bersamamu kau beriku kekuatan yang baru. Ku persembahkan hidupku, Yesus, ku percaya. Yesus, kau datang memanggil namaku. Kau sahabat yang setia, penolongku. Yesus, ku datang memanggil namamu. Kau mengangkatku dan menuntunku di setiap waktu. Bersamamu ku takkan goyang, bersamamu ku hadapi segala persoalan. Di saat badai menghadang langkahku, kau datang menolongku. Bersamamu ku takkan goyang, bersamamu kau beriku kekuatan yang baru. Ku persembahkan hidupku, Yesus, ku percaya. Saat badai menghadang langkahku,
Yesusku percaya, Yesusku percaya, oh, Yesusku percaya. Bersamamu ku takkan goyah, bersamamu ku hadapi segala persoalan. Di saat badai menghadang langkahku, Kau datang menolongku. Bersamamu ku takkan goyah, bersamamu Kau beriku kekuatan yang baru. Ku persembahkan hidupku, Yesusku percaya, Yesusku percaya, oh, Yesusku percaya. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk ibu-ibu yang minggu kemarin berulang tahun ya. Panjang umur, sehat selalu ya Bu ya. Kemarin Bapak Gembala ya yang khotbah di sini. Itu adalah Bapak Gembala saya. Saya mulai 2016 sampai sekarang saya pelayanan di tempatnya Pak Gilbert sebagai pendoa syafaat. Saya dikasih waktu berapa lama? Oh jangan lama-lama, oke saya singkat aja. Saya berasal dari Surabaya. Saya 11 bersaudara, saya adalah anak paling kecil. Waktu saya kecil saya tahu secara jasmani saya adalah laki-laki, tapi saya mempunyai. Nah waktu saya sekolah kelas 4 SD, itulah saya mulai merasa ada sesuatu hal yang dalam diri saya itu nggak benar. Kayaknya jiwa saya badan saya itu kayaknya nggak klop. Dan waktu itu saya juga tidak mau sekolah. Saya sekolah sampai kelas 4 SD. Udah itu saya melanjutkan sekolah kecantikan selama setahun. Dan saat itu saya sudah bisa buka salon sendiri. Jadi usia 14 tahun saya itu udah belajar salon. Dan saya bisa beli pakaian, tas, paku, apa semua yang saya beli itu dari perempuan semua tanpa tahu papa saya. Suatu saat papa saya melihat di lemari saya ada baju perempuan, wow dia marah sekali. Di situ akhirnya dia bawa saya ke dokter hormon, saya disuntik hormon laki-laki, biar saya menjadi laki-laki. Saya dibawa ke kelenteng, itu adalah kepercayaan papa saya. Di situ saya dicampukin dengan bunga sedep malam 10 tangkai. Pulang dari situ rambut saya digundul, dicukur habis. Sampai saya nggak keluar rumah selama 4-5 bulan karena saya perlu. Udah itu papa saya sakit stroke, jadi dia tidak merhatiin lagi keadaan diri saya. Dan usia 15 tahun saya udah mulai pakai baju perempuan. Dan usia 16 tahun saya mulai berpacaran dengan laki-laki. Tadinya dia tidak tahu kalau saya adalah laki-laki. Tapi yang namanya mulutnya orang pasti nyampe juga. Setelah dia tahu keadaan saya, maksudnya kalau bukan laki, kalau bukan perempuan, ya di saat itulah saya sakit hati, saya patah hati. Di saat itu saya mengakhiri hidup saya dengan saya minum bedak Doris. Kalau yang punya anjing pasti tahu ya bedak Doris ya. Itu saya minum 2 gelas, akhirnya saya nggak sadar, saya masuk rumah sakit 3-4 hari. Bagi saya laki-laki itu bukan tunggangan berdiri, saya bukan mencari, tapi saya mencari. Ada nggak laki-laki itu yang bisa menerima keadaan saya? Ternyata nggak ada. Dan di usia 18 tahun saya mulai operasi. Saya pasang implan payudara di dada saya karena saya pengen menjadi perempuan, jadi saya operasi. Karena apa? Nah kalau saya lihat di kaca, kalau setengah badan, kalau saya lihat udah perempuan karena rambut saya panjang. Tapi kalau saya lihat ke bawah,
Wah, di bawah masih ada gantungan kunci. Kan nggak boleh, karena mau jadi perempuan nggak bisa dilepas. Akhirnya di usia 21 tahun, saya melakukan operasi kelamin. Dan saya sudah menjadi perempuan dan saya sudah disahkan di pengadilan dari laki-laki menjadi perempuan. Waktu saya nikah pun banyak teman-teman saya yang datang, mereka rata-rata bergawati. Saya bergaulnya sama perempuan semuanya. Mereka pada bilang, ya kita aja yang perempuan asli punya pacar aja belum, dia udah kawin. Itu adalah kebanggaan diri saya. Saya mikir, lu yang asli aja punya pacar belum, mendingan gue yang kawin. Gue udah laku duluan. Dan saya pun waktu nikah di catatan sipil juga. Tapi perkawinan saya nggak lama, saya singkat aja di sini cuma 2 tahun. Bukan suami saya yang ninggalin saya, tapi saya yang ninggalin dia. Karena apa? Dalam hidup saya itu tidak pernah yang namanya kepuasan dari diri saya itu nggak ada. Tidak pernah bersyukur hidup saya itu. Akhirnya saya selingkuh dengan laki-laki lain yang lebih cakep, yang lebih kaya. Kenyataannya setelah berjalan 2 tahun dia pun ninggalin saya. Di situ akhirnya saya patah hati lagi, saya minum baygon. Saya pikir kali ini saya mati, karena yang saya minum itu baygon. Tapi kenyataannya kalau Tuhan belum menghendakin kita mati, kita itu tidak bakalan akan mati. Amin. Ternyata Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan saya. Dari Surabaya saya pindah ke Bandung, dari Bandung saya pindah ke Amerika, saya tinggal di Amerika selama 2 tahun. Akhirnya saya balik lagi ke Indonesia. Di situ saya menemukan teman-teman yang baru, teman-teman saya rata-rata beragama Islam. Bagi saya dosa saya itu udah terlalu banyak sekali. Saya dari laki-laki menjadi perempuan. Saya bunuh diri 2 kali. Saya kawin siri 2 kali. Kawin secara Kristen 1 kali. Saya masuk dalam dunia prostitusi kelas atas dan mereka tidak tahu identitas diri saya. Narkoba, okkultisme. Tahu kan okkultisme? Percaya yang namanya ramalan, pasang susuk dari ujung kaki sampai ujung kepala, emas berlian. Dukunnya pintar, yang datang orang bodoh semuanya. Itulah perjalanan hidup saya yang suram sekali. Gimana caranya bisa pulih? Kalau bukan Tuhan Yesus yang memulihkan hidup kita tidak akan bisa. Kita harus kerja sama Tuhan. Dan di awal 2011 setelah saya menemukan satu ayat di Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan proses hidup saya selama 7 tahun, bukan 7 bulan. Itulah ada cinta mula saya itu pada Tuhan itu ada. Karena apa? Saya pengen pulih, cuma nggak tahu caranya gimana. Cuma saya setia, taat melakukan kehendak. 7 tahun itu adalah waktu yang panjang. Saya sekolah ini, segala macam saya sekolah. Karena apa? Saya pengen pulih. Dan di tahun 2016 saya ikut waktu itu di tempatnya Pak Gilbert ada selama 3 bulan, bukan seminar ya, ikut kayak sekolah ya, Blue Champion Prayer. Akhirnya dari situ saya memaksakan diri, saya harus pelayanan, harus masuk dalam intercessor, Blue Intercessor. Saya sebagai pendoa syafaat. Dan di tahun 2017 saya tuh dapat ayat emas. Kalau di tempatnya Pak Gilbert, tiap tahun awal bulan itu selalu dibagiin ayat emas. Ayat emas itu di Yakobus 5:16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya merasa saya belum menjadi benar karena saya sudah sering doain orang di rumah sakit. Dan di tahun 2018 saya dapat ayat emas lagi. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi firman itu selalu membuat saya itu, wah, firman itu hidup banget dalam diri saya. Dan saya percaya kalau misalkan bejana kita udah bersih, dosa-dosa sudah tidak ada, firman itu akan menjadi benih. Dia akan berakar dan dia akan bertumbuh. Amin. Jadi kalau dalamnya sudah pulih, luarnya ikut pulih nggak? Pasti pulih. Kalau dalamnya belum pulih, boro-boro dia akan pulih.
Saya yakin nggak bakalan. Jadi yang namanya pulih itu perlu proses. Nggak ada cuma didoain sekali langsung pulih. Saya nggak percaya itu. Karena apa? Jiwa yang sudah dirusak puluhan sama iblis itu perlu pemulihan. Pemulihan itu perlu apa? Kerjasama sama Tuhan. Kita lakukan bagian kita, Tuhan pun juga akan lakukan bagiannya. Dan di tahun 2018 akhirnya saya melepaskan semua pakaian saya yang sudah 40 tahun. Ponakan saya aja ada 40. Cucu saya itu ada 60. Apa kata mereka? Mereka taunya saya dulu itu adalah tantenya. Apa orang kantor saya, apa kata mereka? Tapi itu saya sudah tidak peduli lagi. Apa kata orang? Apa kata dunia? Saya udah gak peduli lagi. Dan di tahun 2018 setelah saya udah berganti cara pakaian saya, dan kalau saya ke mall kira-kira kalau ke toilet laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Karena apa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Dan di tahun 2019 akhirnya saya operasi karena saya mau menjadi laki. Jadi implan payudara yang sudah 40 tahun akhirnya saya buka lagi. Kalau 40 tahun, kalau bicara di firman itu, bicara tentang apa? Bangsa Israel ya. Ya kan? Ya, sama dengan ini. Ini sudah 40 tahun, harus lepas. Akhirnya saya operasi, tapi setelah 3 bulan, hasilnya tidak maksimal karena berhubung sudah 40 tahun, dia masih ngebentuk payudara. Itu saya udah pelayanan kemana-mana, dan kalau saya pelayanan selalu pakai baju yang gede-gede biar nggak kelihatan karena saya sudah tidak pakai bra. Itu doa saya selama 4 tahun dan di tahun 2023 di bulan Februari atau Maret akhirnya saya bisa operasi lagi untuk kedua kalinya di Thailand selama 10 hari. Dan setelah 10 hari saya sudah tidak punya payudara lagi. Udah rata, udah kayak jalan tol. Puji Tuhan, makanya kemarin 2024 saya ke Israel, saya bisa buka baju di Laut Mati. Saya bilang, Tuhan, ini saya Tuhan. Waktu 2014 saya masih pakai baju perempuan, tapi kali ini saya menunjukkan diri saya untuk kembali ke identitas dari Tuhan. Dan ada satu lagi, ini udah mau selesai, saya singkat aja. Ada satu hal lagi yang harus saya selesaikan, itu apa? Identitas diri saya. Itu hal yang susah sekali. Tapi saya mau melakukan. Malah Pak Gembala saya, Pak Gilbert bilang gini, Jonathan itu kan cuma selembar kertas. Mau ngapain sih? Enggak. Apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Apa yang bisa saya benerin, saya benerin. Akhirnya saya dibantu dengan salah satu pengacara dan dia hamba Tuhan dan dia dulu pernah mengundang saya kesaksian. Akhirnya dibantu dengan dia, akhirnya saya mengumpulkan bukti dari buku saya ini Reborn My True Identity, nanti bisa saya ada bawa, bisa dibeli. Udah itu di YouTube saya banyak banget. Udah itu harus saksi dari kakak saya harus datang ke Jakarta sebagai saksi. Kedua, bapak rohani saya juga sebagai saksi. Ketiga, dokter juga harus sebagai saksi. Karena apa? Sebelumnya saya sudah mengumpulkan bukti-bukti. Jadi sebelum sidang, saya sempat ke dokter andrologi. Dan dokter andrologi nyuruh saya untuk cek kromosom saya. Dan hasil kromosom saya setelah sebulan baru ketahuan kromosom saya adalah laki-laki. Puji Tuhan. Jadi namanya kromosom itu tidak akan pernah berubah. Maupun kamu dioperasi dimanapun dari laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki, yang namanya kromosom itu dari Tuhan Yesus Kristus. Wow, puji Tuhan. Dan selama sidang 8 kali, wah, saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, pulihkan Tuhan, meskipun itu cuma selembar kertas. Dengan sidang 8 kali itu tiap minggu, akhirnya hakim menyetujui permohonan saya. Itu adalah mujizat yang terindah dalam hidup saya saat Tuhan pulihkan semuanya. Jadi 8 surat itu saya tiap hari saya beresin semuanya. Akte lahir saya, kakak
SIM saya, ke rekening tabungan, kemana semuanya. Setiap kali saya ke kantor, saya itu selalu berkasihan dari pengadilan. Karena mereka bingung lihat saya. Tadinya kan perempuan kok, kenapa sekarang jadi laki-laki? Saya tunjukin tuh semua ini, saya di YouTube ada. Dan yang paling lama itu waktu saya diproses paspor saya di BAP selama 3 jam. Sebenarnya paspor saya belum mati, cuma saya mau ke Israel itu dengan paspor yang baru, dengan nama Jonathan. Saya di BAP selama 3 jam. Mudah-mudahan bisa keluar. Karena yang diganti itu semuanya tuh diganti. Jadi di KTP saya yang dulu itu kalau saya bilang tuh tempat lahir saya itu saya palsuin. Tahun lahir saya palsuin. Nama orang tua pun juga saya palsuin. Wah, semuanya itu palsu. Tapi gimana caranya Tuhan ya? Tuhan pulihkan semuanya. Tidak ada satupun yang tidak ketinggalan. Semuanya pulih. Puji Tuhan. Ini ada buku saya. Ini buku saya kemarin baru keluar. Namanya Journey of Grace. Karena perjalanan kasih karunia saya sampai hari ini saya ada bawa buku nggak banyak. Kalau beli 2 buku harganya cuma 150. Dan di sini ada juga foto-foto saya. Karena saya singkat di sini, mungkin Bapak Ibu bisa beli buku saya. Saya ada bawa dan hasil dari penjualan ini saya pakai untuk ministry saya. Jadi kita percaya ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau bagi manusia nggak mungkin. Tapi yang namanya dipulihkan Tuhan itu adalah awal perjalanan hidup saya. Karena sampai hari ini pun saya berjuang sampai Tuhan panggil hidup saya. Karena apa? Iblis tidak akan tinggal diam. Dia selalu intimidasi kita dengan masa lalu kita. Tapi kita percaya roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Tuhan menjadikan kita naik, bukan menjadi turun. Menjadi kepala, bukan ekor. Dan suara saya pun saat ini saya lagi terapi hormon. Jadi suara saya itu lagi menuju ke laki-laki suara saya. Mungkin suara saya kalau yang kemarin lebih halus ya, Bu Nancy ya. Kalau sekarang lebih agak ngebas. Jadi puji Tuhan, nanti kalau saya datang lagi ke tempat ini, suara saya sudah 100% laki-laki. Karena saya percaya pemulihan terus terjadi dalam hidup saya. Dan kita harus menjadi saksinya. Dan kita harus menjadi, kenapa? Sekarang ini LGBT itu banyak banget, ya kan? Lelaki gebuk, bini terang, LGBT, ya kan? Jadi kita harus perhatiin generasi-generasi sekarang. Kasihan hidup mereka. Jadi saya mau menjadi berkat untuk mereka. Saya aja bisa dipulihkan Tuhan dengan saya yang sudah operasi total. Apalagi mereka, saya percaya Tuhan juga pasti akan memulihkan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.